Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Insya Allah kita selalu berada di lindungan Allah dan baik-baik saja. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan kedua, dimana di pertemuan pertama kita membahas tentang sholat Jumat. Nah, di sini di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa pengertian puasa? Tidak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu pengertian puasa adalah menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa satu hari lamanya dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Di sini juga ada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan atau yang menegaskan tentang dalil puasa Ramadan. Teman, tadi kan kita sudah membahas pengertian tentang puasa. Nah, di sini juga ada syarat-syarat wajib puasa. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang kelima adalah bermukim mampu. Terus apa sih rukun-rukun puasa? Yang pertama ada niat. Saya niat berpuasa besok untuk memenuhi kewajiban di bulan puasa tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua ada imsak. Nah, di sini niat di sini adalah semua puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Kenapa? Karena untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi, barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam maka ia tidak mempunyai puasa. Nah, maka dari itu puasa adalah hal yang wajib. Karena kalau misalkan kita tidak niat dalam diri kita, maka kita tidak dianggap berpuasa. Terus yang kedua adalah imsak. Nah, imsak yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, lainnya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi waktu dimulainya puasa bukan pada saat sirine atau pengumuman imsak disuarakan, tetapi mulainya ketika fajar atau subuh. Tentang kenapa diperlukan sirin dan supaya apa? Supaya kita berhati-hati dan bersiap-siap karena sebentar lagi sekitar 5 menit fajar akan tiba. Nah, itulah adalah salah satu gunanya sirin atau pengingat jadwal imsak. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang perbuatan yang disunahkan ketika puasa. Nah, yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Kita tidak boleh menunda-nunda. Kalau misalkan sudah waktunya untuk berbuka, maka bersegeralah kita untuk segera berbuka, menyegerakan berbuka. Yang kedua, makan sahur dan mengakhirinya. Yang ketiga, menggosok gigi pada waktu pagi. Yang keempat, membaca dan menghatamkan Al-Quran. Yang untuk apa? Untuk menambah pahala kita di bulan-bulan puasa.
Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, dan sekarang kita akan membahas tentang perbuatan yang disunahkan ketika puasa. Di sini ada beberapa yang akan Ibu jelaskan dan Ibu paparkan. Yang pertama adalah 1. Menyegarkan berpuasa, makan sahur dan mengakhirinya. Yang ketiga, menggosok gigi pada waktu pagi. Yang keempat, membaca dan menghatamkan Al-Quran, karena itu akan menambahkan pahala kita. Terus yang kelima adalah sholat lail atau sholat malam. Yang keempat adalah memperbanyak doa, karena apabila kita berdoa di bulan puasa, insya Allah apapun yang kita doakan akan terkabulkan. Karena bulan puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Yang kedelapan, iktikaf. Yang kesembilan, kalau kita mampu, kita biasanya kalau kita mampu dan punya uang cukup, maka disunahkan untuk umroh. Dan yang terakhir, memperbanyak amal kebaikan. Mungkin itu adalah beberapa yang bisa Ibu sebutkan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Nah, terus pasti kalian bertanya dong, hal yang dapat membatalkan puasa apa, Bu? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu benar-benar adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, kalau muntah dengan sengaja itu kita tidak boleh, misalkan kita lagi makan sengaja mengorek-ngorek lidah kita atau misalkan mulut kita agar si makanan yang kita sudah makan, atau waktu kita imsak mau menuju pagi kita korek-korek dan itu muntah, itu nggak boleh, karena itu salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Terus yang ketiga adalah mengalami haid atau nifas. Nah, itu sudah hal yang dapat membatalkan puasa ya, yang sudah nyata. Kalau misalkan orang yang haid atau nifas itu tidak boleh berpuasa karena dia sedang mengalami halangan bagi perempuan. Terus yang keempat adalah keluar air mani karena memeluk atau mencium istri atau suami atau masturbasi. Nah, untuk yang pasangan suami istri biasanya tidak diperbolehkan dulu untuk berduaan di dalam rumah ataupun di ruangan kalau misalkan lagi bulan puasa, karena bisa mengundang syahwat. Intinya, seorang yang sudah mempunyai pasangan tidak boleh berduaan di dalam kamar ataupun ruangan, karena bukan nggak boleh, gimana ya maksudnya, jangan sampai mengundang syahwat antara keduanya gitu, karena itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus yang kelima yaitu bersenggama. Nah, itu juga nggak boleh karena itu juga akan mengundang syahwat di antara keduanya. Yang keenam adalah hilang akal. Yang selanjutnya yaitu tentang hikmah puasa. Nah, di sini hikmahnya apa sih? Yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua, benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Nah, biasanya orang yang berpuasa pasti bisa menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan minum. Begitupun dengan macam-macam tipu daya setan. Insya Allah kalau misalnya kita puasanya rajin. Yang ketiga ada hikmah puasa adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, yang keempat adalah membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang keenam, dapat memelihara kesehatan. Yang ketujuh, dapat mengendalikan hawa nafsu tadi. Yang hal-hal yang ada di dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kesembilan, diampuni dosa-dosanya insya Allah. أيا عباد الله رمضان. Oke anak-anak, setelah kita tadi mempelajari banyak sekali pembahasan, dimulai dari pengertian, syarat, hal yang mewajibkan puasa, hal yang disunahkan puasa, orang-orang yang tidak diperbolehkan berpuasa, dan sekarang kita akan membahas tentang doa puasa. Nah, di sini doa ketika kita akan puasa yaitu kita berniat, tadi sudah ada di cuplikannya, itu adalah salah satu niat untuk berbuka puasa. Nah, Ibu lupa niat untuk berbuka puasanya, yaitu kita membaca Allahumma lakasumtu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah salah satu niat
ketika kita akan berbuka puasa. Oke anak-anak, intinya kita di bulan puasa harus memperbanyak amal kebaikan agar kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang selalu mengerjakan semua perintah yang dilakukan pada saat bulan puasa dan mencegah apa yang kita inginkan, atau mencegah hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Karena ketika kita puasa banyak sekali godaan atau rintangan ketika kita akan menjaga puasa yang kita kita jaga agar tidak membatalkan hal-hal yang puasa. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita tetap terjaga dan amal perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Oke teman-teman, mungkin banyak sekali pertanyaan. Ibu, ada nggak sih hal yang selain yang kita hindari di bulan puasa ini? Ada teman-teman. Salah satunya yaitu hal yang harus kita hindari dalam puasa selain yang ada yang ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama tidak menggibahi orang, karena itu juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan pahala kita berkurang. Lebih baiknya kita pintar-pintar menjaga lisan agar lisan kita tidak membicarakan orang lain. Terus tadi ada yang bertanya, Ibu, apakah kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik pahala kita akan bertambah? Betul adik-adik atau teman-teman, apabila kita memperbanyak kebaikan di bulan puasa, insya Allah pahala yang kita akan dapatkan juga akan berlipat ganda. Maka dari itu, ayo kita sama-sama menjaga lisan kita agar kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak harus dibicarakan atau membicarakan atau mencela orang lain. Perbanyak amal baik agar puasa kita di bulan Ramadan ini bisa menjadi pahala, bukan menjadi dosa. Kan kita percuma kalau misalkan kita puasa tapi hati dan lisan kita membicarakan orang lain, itu pahala yang kita akan dapatkan bulan puasa pun akan hangus, karena itu bisa mengurangi pahala kita di bulan puasa. Teman-teman harus ingat bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah. Apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala jika berhal-hal yang positif. Apabila berhal-hal negatif, maka pahala yang kita akan dapatkan itu akan berkurang. Terus tadi ada yang bertanya juga, Ibu, bagaimana sih kita menanggapi orang-orang yang telah mencela kita di bulan puasa Ramadan, tapi kita ingin membalasnya, tapi kita takut pahala kita berkurang. Nah, itu terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya. Ibu jawab ya. Gini loh, biarkan saja orang-orang yang mencela kita. Insya Allah orang-orang yang mencela kita atau menggibahi kita di bulan Ramadan, dia akan pahalanya akan nanggung sendiri gitu. Tapi kita yang dibicarakan akan mendapatkan pahala. Maka dari itu tadi ibu sudah bilang, ayo kita sama-sama menjaga lisan kita dan menjaga akhlak atau perilaku kita agar puasa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini bisa menjadi berkah untuk kita, untuk diri kita, dan pahala pun akan menuju kepada kita. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada, ayo teman-teman, kita sama-sama lagi, ibu ingatkan lagi, kita sama-sama menanam amal kebaikan agar puasa kita selalu mendapatkan berkah, baik itu di dunia maupun itu untuk amal bekal kita di akhirat. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di pertemuan yang kedua ini, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita
bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Mohon maaf jika Ibu ada kekurangan. Mohon maaf jika Ibu kurang jelas untuk memaparkan materinya. Ibu undur diri atau kakak undur diri. Selamat bertemu lagi di pertemuan 3. Khairunas anfa'un linas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua sehat selalu dan bisa bertemu dengan Ibu lagi. Cukup sekian.